Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di ISU Learn It Show. Perkenalkan, aku Megan dari Entertainment Management. Dan aku Cindy juga dari Entertainment Management. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa loh. Tada! Halo semuanya, perkenalkan aku Christina dari International Tourism and Hospitality. Selamat datang Christina. Iya, thank you, senang bergabung dengan kalian. Nah, dengan kedatangan Christina kali ini, kita menyambut kembalinya kita ke sekolah setelah winter break. Dan juga hari ini kita akan membawakan sebuah topik yang sangat berguna untuk teman-teman sekalian loh. Nah, berhubung kita udah pakai seragam semua nih, pasti hari ini kita bakal ngomongin tentang study tips. Fun fact nih buat teman-teman semua, Christina ini pernah naik ke atas panggung Dinlis untuk mendapatkan penghargaan sebagai salah satu siswa dengan nilai terbaik dari jurusannya loh. Wah, hebat banget ya Christina. Jadi bangga loh punya teman kayak Christina. Terima kasih. Yuk, langsung aja yuk kita mulai. Nah, pertama-tama aku mau nanya nih sama Christina. Selama ini nih Christina belajar, apa sih yang selalu menjadi halangan terbesarmu? Kalau kadang ya kalau kita misalnya mau belajar pasti paling males kalau misalnya banyak banget distraction atau gangguan gitu. Gangguannya pun macam-macam, entah itu paling dekat deh handphone. HP itu rasanya kalau kita kaum milenial ya paling nggak bisa lepas dari handphone, ya nggak sih? Iya, rasanya kalau misalnya handphonenya jauh 1 meter aja dari kita itu udah was-was deg-degan gitu, nggak tenang. Jadi kalau misalnya saat kita belajar HP ada di dekat kita, rasanya kayak ada bawaan ingin main HP, buka sosmed, Instagram, ya kan, main game, semuanya. Jadi ganggu banget gitu. Terus juga masalah mood juga mempengaruhi kita saat belajar sih. Entah kita lagi bosen atau kita lagi banyak pikiran, lagi galau misalnya ya. Itu bawaannya pengen uring-uringan di kamar, nggak pengen belajar gitu. Jadi itu salah satu halangan terbesar juga sih. Terus juga belum lagi kalau misalnya ketemu materi yang susah, yang kita nggak paham gitu ya. Rasanya pengen tutup buku terus bilang entaran aja deh belajarnya ya kan. Iya, ditunda dulu karena males, susah banget belajarnya gitu. Jadi macam-macam sih, dan menurut aku itu sih salah satu beberapa halangan-halangan terbesar untuk aku saat belajar. Terus nih ya, tadi di halangan kan Christina ada bilang tentang yang materinya susah. Iya, ya benar. kan? Nah, kebanyakan nih anak-anak zaman sekarang karena materinya susah, mereka tuh menggunakan metode hafal mati. Oh iya. Nah, kalau menurut Christina, metode hafal mati itu gimana sih? Nah, kebetulan aku dari dulu selalu diingetin sama mama, sama guru-guru juga untuk jangan pernah hafal mati suatu pelajaran gitu. Apalagi pelajaran-pelajaran yang menggunakan logik, analisa, hitungan, rumus-rumus kayak matematika, fisika, kimia, itu kan nggak ada juga yang nggak ada juga yang bisa kita hafal gitu loh. Karena semuanya butuh tiap soal punya analisa yang berbeda-beda, bentuk soalnya pun berbeda, dan belum tentu juga soal-soal yang dikeluarkan guru di saat ujian nanti bakal sama persis dengan contoh soal yang biasa kita pelajari di kelas, ya kan. Lebih baik untuk memahami suatu pelajaran tersebut sih, memahami konsepnya bagaimana. Jadi mau diapain pun bentuk soalnya nanti kita tetap bisa jawab gitu loh, ketimbang hafal mati. Begitu juga dengan teori. Justru kalau misalnya kita hafal mati suatu teori kata per kata, itu justru lebih apa ya? Aku merasa lebih Cepat lupa gitu lupa. Di saat menghafal pun butuh lebih banyak waktu, lebih butuh banyak effort, ya kan. Belum lagi kayak beban, stressful gitu ya, karena kita harus hafal kata per katanya gitu. Jadi kalau misalnya kita saat menjawab ujian pun kita bisa kembangin dengan kata-kata sendiri juga, karena at the end guru pun menilainya bukan dari kepersisan kata-kata kamu dengan yang di textbook, tapi justru
pemahaman kita, Iya, kita paham nggak sih dengan konsep materi ini gitu. Apalagi kalau misalnya hafal mati itu kan kayak cenderung lupa. Jadi kayak apa yang kita pelajari itu kayak gak berguna gitu. Iya nggak sih? benar, karena Iya. lebih cepat lupa. Tapi kalau kena satu kata lupa, akhirnya satu kalimat kan yang lupa semua. Iya itu kan. bahaya. Jadinya banget. di ujian ya malah jadi nggak bisa jawab. Iya. Nah, jadi kan selain hafal mati, kita juga tahu ada salah satu lagi kan kayak sistem belajar, yaitu sistem SKS namanya atau sistem kebut semalam, yaitu adalah sistem ketika kita belajar tepat sebelum hari H ujian tersebut. Iya, iya, Nah, coba bisa gak Christina bagikan menurut Christina itu sistem itu kayak gimana sih? Nah ini menarik sih karena sistem kebut semalam atau sistem SKS ini kayak apa ya, tren banget ya di Oh, antara iya. kita ya. Betul. Istilahnya kayak sejuta umat Iya, gitu. iya banget. Padahal kalau aku sih percaya di saat kita mempersiapkan segala sesuatunya di awal, itu bakal lebih baik hasilnya dibanding kamu mempersiapkan itu sehari sebelum ujian tersebut alias sistem SKS ini. Karena berdasarkan pengalaman pribadiku juga ya berbeda gitu hasil di saat kita melakukan tes dengan persiapan matang dibanding dengan yang hasil dari kebut semalam. Wah, kenapa tuh? Bisa jelasin lebih lanjut gak nih? Nah, jadi kalau menurut pendapatku pribadi, kalau misalnya kita mempersiapkan segala sesuatunya di awal, satu kita masih punya banyak waktu untuk belajar nih, untuk mereview pelajaran-pelajarannya. Jadi kita pun masih bisa punya waktu untuk menyeimbangkan di antara belajar dan istirahat. Which is istirahat juga penting banget kan untuk kita di saat kita belajar, karena ketika otak kita mencerna sesuatu, menerima sesuatu, itu tetap butuh ada jeda, tetap butuh ada istirahat gitu. Terus juga kalau misalnya kita ada materi yang kita nggak paham atau kita tidak mengerti, kita masih bisa masih punya banyak waktu untuk bertanya ke guru atau bertanya ke teman-teman ya kan. Ketika kita prepare lebih awal, rasanya kita lebih siap gitu. Lebih siap, lebih pede ketika menjalani tes tersebut gitu. Karena percaya atau enggak, ketika kita kebut semalam nih, pasti di hari H ujian itu ada aja yang aku belum kelar yang mana ya. Aduh ini tadi yang mana ya? Apa sih yang belum gua sentuh gitu? Apa ada yang ketinggalan Karena gitu? waktu persiapannya yang kurang ya. Nah ya, karena waktu persiapannya kurang, jadinya kita pun tegang sendiri, was-was sendiri. Terus juga itu juga mempengaruhi kinerja kita saat mengerjakan ujian gitu. Karena juga ketika kita tegang, panik, justru kita malah nggak fokus. Soalnya bisa nyontek gitu ya biasa ya. Iya bener banget. Jadi intinya sih prepare in advance itu sama sekali nggak ada ruginya kok teman-teman. Sekarang kan kita udah tahu nih kayak Christina halangannya apa aja Iya, selama belajar, dan menurut Christina mengenai beberapa metode belajar seperti hafal mati ataupun SKS. Nah sekarang aku penasaran nih, kayak Christina tuh selama ini belajar gimana sih caranya, dan menurut Christina cara terefektif untuk belajar itu kayak gimana? Nah caranya Nah, penonton, kalian penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap ikuti kita terus di ISU Learning Show. Kau masih anak sekolah satu SMA, belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Di situ ya. Gimana? ISU Learning Show. Nah kita lanjut ya pembahasan yang tertunda tadi. Pasti teman-teman masih pada penasaran kan? Nah gini loh, kita semua tahu kan kayak setiap cara belajar orang tuh beda-beda. Jadi kita tuh nggak bisa loh menyamaratakan semua cara orang. Nah jadi kita langsung aja yuk dengar dari Christinanya, teman kita yang pernah naik ke atas panggung Dianlis. Siapa tahu cara dia tuh bisa memotivasi teman-teman sekalian untuk belajar. Yuk langsung aja ya Christina. Nah, biasanya sih kalau aku setiap kali kelas itu selalu take note sih tentang penjelasan-penjelasan dari profesor yang mungkin tidak ada di textbook atau tidak ada di PPT gitu. Pokoknya penjelasan-penjelasan dosen yang menurut aku penting gitu. Karena menurut aku yang paling penting adalah kelengkapan materi kita sih saat untuk mereview pelajarannya. Kalau misalnya materinya nggak lengkap, bolong-bolong, rasanya apa ya?
nggak mood aja gitu untuk belajar karena nggak lengkap Iya, gitu iya. materinya. Bisa bikin bingung juga ya. Dan juga nggak ada ruginya kok kita mencatat penjelasan tambahan dari suatu materi, toh juga menambah wawasan kita. Benar. Dan justru kadang di saat ujian, di saat tes, justru penjelasan-penjelasan dosen yang nggak ada di textbook atau nggak ada di PPT itu yang dikeluarkan di Iya, tes iya, gitu. Betul banget. Nah, makanya penting banget sih untuk tetap memerhatikan dosen gitu di saat mereka menerangkan dan jangan lupa take notes. Terus juga ketika aku belajar, ini sih sesuai preference masing-masing ya, preference orang kan beda-beda. Kalau aku sih ketika mau belajar itu selalu dengerin musik. Oh ya? Iya. Wah, genre musik apa tuh yang biasa kamu dengerin? Aku sih nggak ada patokan satu spesifik genre ya, iya. tapi biasanya yang selalu aku putar itu entah pop musik Indonesia atau di saat aku butuh yang kalem, yang slow, aku selalu buka lagu-lagu klasik atau instrumental gitu. Aku juga suka sih kayak denger lagu Oh, ya? instrumen gitu karena kayak bawaannya kayak lebih tenang Iya gitu nggak kan? sih, lebih santai gitu. Tapi aku malah kalau dengerin lagu pop gitu malah jatuhnya nggak belajar, malah jatuhnya ikut Iya. nyanyi. Jadi kayak nggak berguna gitu. Iya ya. Wah, kalau misalnya aku ya dengerin segala genre musik, aku malah jadi tidur, gak Oh, belajar, iya. kayak malah Ya jadi ngantuk gitu bawaannya, gak bisa Iya, aku. makanya cara belajar orang itu beda-beda ya. Makanya Iya. penting banget untuk kita mengenal diri kita sendiri Betul. supaya kita bisa tahu juga cara belajar yang efektif untuk kita tuh seperti apa sih Betul gitu. banget. Terus juga ketika aku belajar aku menerapkan sistem 50-10 sih. Wah, apa tuh 50-10? Nah, sistem 50-10 ini adalah sistem dimana ketika kamu sudah belajar 50 menit, maka kamu berhak untuk mendapatkan istirahat dengan waktu 10 menit. Jadi putarannya dalam waktu sejam nih, 60 menit dibagi tuh, 50 menitnya untuk belajar, 10 menitnya untuk belajar gitu. Sistem dimana ketika kamu sudah belajar 50 menit, maka kamu berhak untuk mendapatkan istirahat dengan waktu 10 menit. Karena balik lagi ke yang tadi aku bilang di awal, ketika kita belajar tuh penting untuk kita istirahat Oh, gitu. iya. Jadi tetap butuh ada jeda sih. Biar otaknya fresh lagi juga Iya, ya. benar. Kalau misalnya durasi untuk kamu belajar, biasa ada nggak sih kayak berapa jam kamu patokin buat belajar? Nah, kebetulan aku sih dalam mereview atau dalam belajar aku nggak patokin di durasi sih. Aku lebih patokin ke berapa unit sih yang mau aku pelajari, targetnya itu berapa chapter gitu. Jadi terserah mau berapa lama durasinya, yang penting target aku tercapai. Tapi dengan catatan ya tadi menerapkan sistem 50-10. Jadi tetap ada balance ya di antara belajar dan istirahat. Nah terus kalau misalnya kayak jam-jam berapa gitu loh yang paling enak buat belajar menurut Christina? Kalau misalnya aku biasanya belajar itu setelah mandi sore dan makan malam sih. Lebih fresh aja gitu rasanya, iya. jadi lebih siap aja gitu untuk belajar setelah bersih mandi. juga ya rasanya ya. Bener banget. Terus juga aku biasanya kalau misalnya belajar, aku selalu sempatin waktu untuk bikin mind map sih. Karena mind map ini akan aku gunakan ketika aku sudah menguasai seluruh pelajarannya. Mind map ini akan aku tempel entah di tembok, entah di cermin, untuk aku jelasin sendiri, jadi jabarin sendiri kayak guru aja gitu. Ini tuh ini loh, ini loh gitu. Terus biasa kalau kamu tuh lebih seneng belajar sendiri atau belajar sama temen sih? Nah, kebetulan kalau aku sih kalau di saat benar-benar mulai dari awal banget, di saat baru mau mereview, aku itu lebih nyaman sendiri gitu. Nah, tapi ketika aku sudah menguasai pelajarannya, ketika ada teman-teman yang mau minta tolong, Christina tolong dong ajarin aku ini, kamu paham nggak sih yang materi yang ini? Aku suka gitu mengajarkan mereka, tapi ya ketika aku sudah siap gitu, ketika aku sudah bisa memberikan mereka informasi yang mereka butuhkan yang tepat gitu. Betul. Nah tadi kan udah cara efektif Christina untuk belajar. Kalau misalnya Christina ada nggak nih tips yang bisa dibagiin buat teman-teman semua biar mereka bisa lebih rajin untuk belajar? Nah, kalau tips sih untuk aku yang paling penting itu adalah niat sih. Niat itu paling penting sih, itu paling prioritas banget. Karena kalau nggak cuman belajar, ketika kita mau melakukan apapun, kalau kita nggak niat itu nggak akan bagus hasilnya. Ketika kita melakukan sesuatu dengan terpaksa, dengan setengah hati, sambil ngedumel, marah-marah gitu ya, rasanya kayak ya sia-sia gitu, kita buang-buang waktu, buang-buang energi, nggak ada yang masuk di otak pelajaran. Jadi paling penting ngumpulin niat sih. Ngumpulin niat pun macem-macem caranya. Entah kamu set up suasana belajar kamu, kalau aku sih rapin
meja belajar, entah kalau kamu butuh musik yang tipe orang yang belajarnya pakai musik, boleh dimainkan musiknya. Atau kamu lebih suka highlighter warna-warni atau pena warna-warni gitu kan, boleh disiapkan juga biar kitanya juga nggak bosen, mood belajar kita tetap stabil, nggak ngedrop gitu. Nah, Christina sendiri nih, punya nggak sih kalimat-kalimat motivasi atau quotes yang bisa membuat teman-teman semua yang di luar sana nih termotivasi buat belajar? Nah, dari dulu ada satu quotes yang selalu aku pegang sih. Tujuan hidup kamu memang nggak melulu soal belajar dan belajar. Tapi, kalau belajar aja nggak bisa kamu peroleh, apalagi yang bakal kamu capai gitu. Karena at the end of the day, mau kita melangkah kemanapun, kita tetap akan belajar. Betul. Gitu. Mau kita melangkah ke lingkungan yang seperti apa, itulah tempat belajar kita. Mau kita bertemu dengan siapapun, dengan tipe-tipe orang yang seperti apa, mereka lah guru kita. Makanya ada pepatah di mana ketika dimanapun kamu berada, disitulah tempat belajar kamu. Siapapun kamu, siapapun yang menemani kamu, di orang-orang di sekeliling kamu, mereka lah guru-guru kamu. Iya, jadi kayak Gitu. belajar dimanapun dan juga kapanpun. Iya, ya. benar, karena sampai kita nanti akhirnya meninggal pun kita nggak akan pernah lepas dari belajar. Belajar pun juga bukan semata-mata matematika, kimia, fisika. Iya. Belajar tuh bisa dari mana aja gitu. Hidup juga belajar, bener. Mantap banget Christina. Makasih loh Christina. Iya, Iya, makasih thank you Christina. semuanya atas kesempatan ini. Makasih banget Christina udah menyempatkan hadir sebagai tamu istimewa Iya, di terima acara kasih kali kembali. ini. Kami berharap apa yang Christina sampaikan, apa yang Christina bagikan bisa berguna untuk teman-teman dan bermanfaat untuk pembelajaran teman-teman sekalian. Betul banget. Seperti kata Christina tadi, hidup itu nggak melulu mengenai belajar. Tapi kalau belajar aja nggak bisa kita peroleh, apalagi yang harus kita capai. Bener banget. Sekian dulu dari hari ini, aku Cindy. Dan aku Megan, kami pamit undur diri dan jangan lupa saksikan terus episode-episode lainnya dari ISU Let It Show. Jangan lupa untuk like video kami Komen di bawah. dan juga jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasi. Sampai sini dulu video kami. Dadah!